Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Di video kali ini, saya akan mereview satu unit mesin gerinda dari NK dengan model DS6203B. NK ini adalah merek lokal ya guys ya, tetapi untuk barangnya itu generik sama saja dengan barang-barang lainnya diimpor dari Cina ya. Oke, langsung saja kita lihat spesifikasinya. Untuk voltasenya di 220 sampai 240 volt, 50 Hz ya, input powernya di 700 watt, kemudian RPM-nya ada di 11.000, dan mesin gerinda ini juga memiliki fitur soft starter. Apa itu fitur soft starter? Akan kita bahas nanti ya. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita lihat apa saja kelengkapan di dalamnya. Oke, yang pertama buku manual. Di dalamnya berisi spesifikasi teknis, petunjuk penggunaan, dan petunjuk keselamatan. Penting untuk dibaca terlebih dahulu sebelum mengoperasikan alat ini. Kemudian yang kedua, kartu garansi. Garansinya berlaku 3 bulan pertama untuk suku cadang gratis. Berlaku 1 kali reparasi ya kawan. Kemudian garansi yang kedua, servis gratis selama 2 tahun. Apabila ada penggantian suku cadang, diskon 50% dan dapat dipakai berkali-kali setelah garansi pertama tadi tidak terpakai ya. Kemudian kunci spindle atau kunci baut penjepit batu gerinda ya kawan. Bahannya lumayan tebal ini ya. Satu buah extra handle atau ekstra tambahan berfungsi juga untuk alat safety atau keselamatan ya kawan. Bagian yang merah-merah ini adalah karet anti-slip untuk memberikan ekstra grip di tangan Anda ya, jadi tidak mudah lepas nanti. Jadi nanti ini untuk lebih bagusnya dipasang di kepala mesin gerinda ini supaya waktu mengoperasikan mesin gerinda tangan kita lebih stabil megangnya ya kawan. Kemudian safety cover atau wheel cover ya, atau pelindung batu gerinda. Ini kalau saya pribadi wajib dipasang di mesin gerindanya ya, karena berkaitan dengan safety atau keselamatan Anda. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mata gerinda pecah atau lepas dari mesin gerindanya, ini akan memberikan perlindungan untuk diri Anda ya kawan ya. Jadi ya bagusnya dipasang saja. Kemudian sepasang carbon brush atau arang cadangan. Dan yang terakhir unitnya. First impression atau sekilas penampakannya, build quality-nya cukup solid ya kawan ya. Warnanya merah dan belakangnya hitam dop, kelihatan cukup tangguh ya kawan. Untuk saklar on off-nya ada di samping sini, tinggal kita tekan saja seperti ini, mudah sekali untuk pengoperasiannya ya kawan. Lubang pembuangan panasnya cukup besar, terletak di depan, di atas dan sebelah bawah sini ya kawan. Kemudian di belakang, samping kiri dan kanan juga ada lubang pembuangan panas yang lumayan besar ya. Untuk rumah gearboxnya ini cukup ramping ya kawan. Sudah dilengkapi juga dengan arah putaran mesin gerinda. Untuk tombol penguncinya di sebelah sini ya kawan. Warnanya merah ya. Nah, bisa dilihat sendiri, build quality-nya cukup memuaskan. Cukup solid ya kawan ya. Ini spesifikasinya ya.
Input powernya 400 sampai 700 watt, kemudian RPM-nya ada di 11.000. Nanti kita coba ya. Untuk kabelnya ini cukup panjang juga ya kawan. Ini kurang lebih kalau saya ukur panjangnya itu sekitar 3 meter. Dan stekernya sudah kelas industri ya kawan. Di sini ada marking-markingannya. Untuk kelasnya, diameter kabel, kemudian maksimum arusnya, semua ada di markingan sini. Jadi ini sudah kelas industri ya. Satu lagi fitur unik dari mesin gerinda ini ya. Mesin gerinda ini memiliki fitur soft start. Jadi ketika dinyalakan, daya listriknya akan naik secara pelan-pelan ya kawan, tidak langsung naik secara drastis. Jadi misalkan gerinda ini inputnya di 400 sampai 700 watt. Jadi ketika dinyalakan dia tidak akan langsung naik ke 400 watt. Jadi naik secara pelan-pelan. Oke, langsung kita coba saja ya. Kita coba. Bisa dilihat tadi ya, putaran mesin akan naik secara pelan-pelan. Kita coba lagi ya. Oke, suaranya juga cukup halus ya kawan. Oke, selanjutnya tes tegangan listrik tanpa beban ya. Tegangan listrik tanpa bebannya tadi ada di 490 watt ya kawan ya. Coba. Mana tadi? 493,4 watt. Selanjutnya tes RPM. Di spesifikasinya tadi RPM-nya ada di 11.000 ya kawan. Kita tes. Nyalakan dulu. Dan ternyata RPM-nya hanya di 9.900 saja ya, masih di bawah spesifikasinya. Oke, lanjut ke tes berikutnya, memotong besi U dengan ketebalan kurang lebih 5 mm. Di sini akan saya coba dulu pakai listrik 450 watt. Oke, ini hasilnya. Tenaganya tadi cukup terasa ya kawan, walaupun hanya di 9.900 RPM, tetapi tenaganya cukup kuat, cukup nendang ya. Dan putaran mesinnya sangat stabil dan halus walaupun hanya di 9.900 RPM.
Oke, lanjut ke tes menggerinda rata alas-alasan, dan ujung UNP ini akan saya bevel juga ya. Listriknya masih sama di 2 ampere atau 450 watt. Oke, ini dia hasilnya. Dari segi performance, mesin gerinda ini cukup nyaman dan enak dipegang ya. Untuk manuver juga enak karena memang bodinya yang ramping. Torsi dan tenaga cukup besar, kemudian putaran mesin juga sangat stabil dan halus. Lalu suhunya menurut saya normal-normal saja ya, dan tidak cepat panas. Dan untuk watt listriknya tadi di 450 watt atau 2 ampere masih oke ya. MCB tidak trip atau jeglek. Oke, setelah beberapa kali tes tadi, menurut saya mesin gerinda ini sangat bagus. Fitur-fiturnya berfungsi dengan baik dan fitur soft starternya juga oke. Listrik 450 watt tadi aman ya. Untuk build quality-nya dan finishingnya sangat bagus. Dengan harga 400 ribuan sih menurut saya termasuk murah ya, dengan kualitas seperti itu. Hanya saja produk ini memang underrated ya kawan, jarang sekali ada yang jual di marketplace ataupun di toko konvensional. Padahal beberapa produk NK yang sudah saya review menurut saya sih bisa sekali bersaing dengan merek besar ya, sekelas Inco, Dolis, Bosch, Hikoki ataupun yang lainnya. Tetapi entah kenapa jarang kita temui produk-produk NK di marketplace. Oke, cukup sekian video review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.